Itu nama lengkap saya, itu nomor telepon saya. Oke, ya. Kita belajar histologi, di mana histos adalah jaringan, logi, ilmu, jadi ilmu jaringan. Di dalam mempelajarinya perlu alat bantu yaitu yang namanya mikroskop. Ya, ada dua, memakai sinar yang terlihat dan yang tidak terlihat. Ya, sinar yang terlihat itu contohnya adalah mikroskop cahaya atau mikroskop optik. Terus kemudian mikroskop polarisasi dan seterusnya. Yang memakai tidak terlihat itu adalah ultraviolet mikroskop, mikroskop elektron, X-ray, ya X-ray untuk radiologi ya yang biasanya dipakai itu. Jadi kalian juga sudah tahu. Nah, ini mikroskopnya. Nah, kemampuan mikroskop itu adalah untuk membesarkan, terus kemudian menguraikan dan menjelaskan detail daripada jaringan. Kemampuan resolusinya itu memisahkan dua titik yang terdekat. Jadi dua titik itu akhirnya akan terlihat satu titik. Mikroskop sinar itu kemampuannya 0,2 mikron. Sedangkan elektron itu 0,2 milimikron. Nah, daya resolusinya semakin besar, maka dia akan semakin baik mikroskop tersebut. Nah, tentunya hal-hal yang baik ini ditunjang dengan biaya yang baik juga ya. Itu konsekuensinya. Nah, pembuatan sediaan. Pembuatan sediaan ini ada beberapa cara. Yang biasa dipakai itu adalah parafin. Ya, ini sering ini dipakai karena dia murah. Kemudian cara seloidin. Kemudian pembekuan, freezing method. Jadi bahan yang akan dipakai untuk sediaan itu minimal 4 jam. Ya, bukan minimal, justru malah maksimal. Karena apa? Setelah itu sudah ada proses pembusukan. Ya, proses autolisis di dalam tubuhnya itu terjadi. Nah, itu akan mengacaukan diagnosa nantinya. Itu harus dihindari. Dengan cara apa? Ya, sesegera mungkin jaringan diambil lalu difiksasi. Fiksasinya macam-macam. Yang sering adalah formalin 10%. Ini yang biasa dipakai oleh para mahasiswa. Terus yang lainnya itu merupakan campuran dari beberapa larutan. Kalau ini buffer ya. Campuran. Ya, tapi yang sering adalah formalin. Oke. Tujuan fiksasi apa? Menghentikan proses enzimatik. Ya kan terjadi pembusukan tadi, autolisis. Nah, ini dicegah, difiksasi. Dengan cara dicelupkan. Bukan hanya dicelupkan, direndam. Kira-kira 6-7 bagian dari volume organ yang akan dipakai untuk slide. Jadi harus benar-benar terendam. Minimal 1 hari, tidak bisa langsung. Jadi 1 hari fiksasinya, minimal 1 hari. Bisa lebih, bisa.
1 bulan kemudian bisa juga. Tapi harus diingat, formalin itu mudah menguap. Artinya apa? Volume dari larutan fiksasi akan menyusut. Nah, itu saudara harus hati-hati ya kalau menyimpan. Jadi setelah 1 hari kemudian langsung diproses selanjutnya, yaitu dehidrasi. Dehidrasi itu apa? Dehidrasi adalah menarik air yang ada di dalam jaringan. Ya, akhirnya apa? Yang tadinya misalnya beratnya itu 50 mg akan menyusut. Karena airnya kan ditarik di alkohol. Jadinya memang sedikit mengkerut dan dia akan mengeras juga ya untuk proses pemotongan kerasnya itu. Tuh, ya. Dengan cara seperti apa? Dimasukkan dalam larutan alkohol dari konsentrasi rendah ke tinggi. Supaya apa? Penarikan airnya itu pelan-pelan, sempurna. Ya. Daripada langsung ke 70 bisa, tapi dia akan mengkerutnya cepat. Bayangkan ya, saudara jam 1 siang di lapangan, dijemur. Terus Bu Eka guyur dengan air es. Wah, bagaimana rasanya saudara? Itu kan? Nah, jadi harus pelan-pelan dulu. Ya, es baloknya misalnya 1 dulu, 2 dulu, supaya nggak kaget. Itu, jelas ya? Nah, setelah itu baru dilakukan clearing, penjernihan. Yang biasa dipakai adalah silol. Ini juga bisa ya, toluol, kloro dan lainnya. Tapi yang biasa dipakai itu silol. Nah, setelah dari clearing di embedding, direndam dalam parafin cair. Jadi parafin itu bentuknya padat, dicairkan dulu dengan dipanaskan. Setelah cair, tunggu dingin, jangan langsung. Ya, tunggu dingin dulu, baru jaringan yang akan dicetak itu diletakkan, terus dituanglah parafin cairnya. Dibiarkan sampai membeku. Nah, dari embedding ini saudara akan mendapatkan blok parafin. Nah, kalau blok parafin ini mau disimpan bertahun-tahun bisa, daripada saudara menyimpannya dalam larutan fiksasi. Kalau mau menyimpan blok parafin ini, saudara simpan di refrigerator. Jangan di suhu ruangan. Karena apa? Karena kalau di musim panas, suhu ruangan meningkat, maka blok parafinnya itu akan lengket satu dengan yang lain. Nah, itu akan juga merusak daripada jaringan yang akan diperiksa. Jadi masukkan ke kulkas. Tuh. Ya, tapi bukan di freezer loh ya, di kulkas. Nah, setelah itu diiris. Nah, irisnya pakai mikrotom. Diiris dengan mikrotom. Yang baik adalah 4-6 mikron ketebalannya. Ya. Itu baru dihasilkan yang betul-betul bagus. Setelah itu baru dilanjutkan proses selanjutnya, pewarnaan. Nah, sebelum pewarnaan dilakukan, setelah saudara mengiris jaringan dengan ketebalan tertentu tadi,
jaringan itu dimasukkan ke dalam water bath. Water bath dengan suhu tidak lebih dari 50 derajat. Ya. Tujuannya apa dimasukkan ke situ jaringan yang tipis? Agar parafinnya itu meleleh, hilang. Nah, hanya tinggal jaringan yang tipis itu aja. Nah, jaringan yang tipis tadi kemudian diambil dengan objek gelas. Dengan posisi miring. Posisinya miring seperti ini ya. Miring, diambil pelan-pelan, kemudian jaringannya itu akan nempel di objek gelas. Cukup hati-hati ya, jangan sampai pecah atau robek. Gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Gabriela bermasalah dengan kameranya? Gabriela? Halo dok. Kameranya kenapa? Loh, saya on cam dok, gak tahu mungkin jaringan mungkin dok. Oh iya di sini nggak terlihat. Oke. Jangan tidur ya. Enggak dok, aman. Oke. Aman ya. Soalnya kan mendung iki tidur. Nah, setelah itu dikeringkan yang sudah di atas objek gelas tadi. Bisa di atas pemanas dengan suhu tertentu, ya, atau dibiarkan saja. Nanti dia akan menguap dengan suhu kamar, ya. Barulah dilakukan pewarnaan, ya, pewarnaan sesuai dengan yang diinginkan. Nah ini ada istilahnya kaset, ya, tempat jaringan. Tempat jaringannya. Nah ini jaringannya diletakkan di sini. Alas ini dingin, ya, tidak panas, dingin. Nih, dimasukkan di sini, kemudian parafin cairnya dimasukkan. Nah, kalau ini adalah yang di patologi UNER FKH punya, ya. Jadi jaringan itu dimasukkan di kaset tadi, dicelupkan di sini dengan waktu yang sudah ditentukan. Bergeser, dehidrasi, ya. Terus diangkat, ini semi manual, ya. Diangkat, terus ini diputer, dimasukkan sebelah sini. Ini juga sama, alkohol yang urutan tadi, 70, 80, 86, 96. Tuh. Nah, kalau yang ini sudah otomatis. Mesinnya otomatis, dia larutannya di sini. Terus ini di dalam dimasukkan di sini. Kasetnya tadi. Nah, alkohol dan lain sebagainya ini nanti akan tertuang di sini secara otomatis. Kalau sudah akan dikembalikan lagi ke sini, baru ke geser yang ini dituangkan di sini dan seterusnya. Ini yang otomatis. Nah, kalau yang manual seperti ini, ada plat besi dengan huruf L. Nah, ini digandengkan, ya, digandengkan membentuk kotak, jaringannya dimasukkan, parafin yang cair, yang hangat, dituangkan di sini, ditunggu sampai beku. Nah, kalau ini yang pakai otomatis tadi ya, ini sudah beku, kemudian dibuka kasetnya, barulah dipotong dengan mikrotum. Nah, ini mikrotum. Ini zaman Bu Eka kuliah, mikrotumnya seperti ini, ya, manual. Nah, ini blok parafinnya.
ditempel di sini, ya. Kemudian di sini ada pisau yang cukup tajam, 2-3 kali pemotongan selesai, ini diasah lagi. Atau kalau yang sekarang diganti, disposable. Ya kalau enggak akan mempengaruhi hasil. Ya. Terus ini ada tuas diputar. Diputar, maka ini akan turun. Nah, turun akhirnya pisau yang ada di sini memotong ini. Kalau saudara perhatikan lagi, ini ya, yang lagi membuat ini, mahasiswa S2, bawa es batu. Nah, di setiap kali habis 2-3 ini turun, itu ditempeli es batu. Karena apa? Karena gesekan menimbulkan panas. Karena itu didinginkan lagi. Ini tujuannya. Ya. Nah, ini dari sisi yang lainnya. Ya, ini selalu pegang es batu ya. Nih. Tuh. Sampai di sini ada pertanyaan. Belum? Lanjut. Nah, ini. Ya, mengambil jaringannya nih agak miring ya. Ya, kira-kira 90 derajat atau berapa. Jadi dimasukkan pelan, terus kemudian agak diangkat, dimiringkan ya. Karena kalau enggak ini dia akan mengikuti lari dia. Ya, hati-hati. Nah, kemudian hasil pemotongannya ini. Ini namanya ribbon. Ya, hasil pemotongan blok parafin ini namanya ribbon. R-I-B-B-O-N. Nah, ini diambil. Ngambilnya jangan pakai pinset. Ya, jangan pakai jari tangan, hancur, enggak bisa. Jadi harus pakai ini. Ada kuas. Kuas untuk ngecat itu loh. Yang kecil itu dipegang di sini, dimasukkan di sini. Agar parafinnya meleleh tadi, tinggal jaringannya saja. Ini namanya water bath. Nah, ini kan dimasukkan parafinnya leleh. Tinggal jaringannya aja. Ada pertanyaan yang parafin? Izin bertanya, Dok. Yuk. Saya Rizky 3192. Untuk tekstur dari blok parafin yang tadi dikasih es batu itu gimana, Dok? Teksturnya? Teksturnya, karena apa? Kalau di blok parafin itu kalau di slice ya, kan tipis sekali yang saudara potong tadi ya, sekitar 1 cm bentuk kubus, masukkan larutan fiksasi, kan itu akan mengkerut lagi, ya kan? Nah, ketika di blok parafin ditempel, saudara potong, nah itu bisa lepas nantinya organnya itu. Untuk menghindari agar tidak lepas, karena gesekan pisau dan pemegangnya tadi, apa namanya, pegangan dari bloknya, itu kan panas, gesekan. Nah, itu dikasih es. Supaya apa? Tetap dingin dan tidak merusak struktur yang ada, dan apa yang Mbak tanyakan tadi itu tidak terjadi pergeseran. Gitu. Oke, yang lainnya? Terima kasih, Dokter. Ada. Yang kedua adalah cara seloidin. Ini lebih mahal, ya, tapi lebih bagus. Embeddingnya dia menggunakan seloidin. Nah, keuntungannya apa? Ini, ribbonnya itu lebih lebar. Tapi waktunya lebih lama. Prosesnya itu. Karena lebih keras bloknya, jadi ketika dipotong itu bisa lebih tipis daripada yang parafin blok.
Ada lagi freezing method dengan beku. Jadi jaringan diambil, itu langsung dibekukan. Ya, ini adalah untuk diagnosa penyakit yang seperti tumor, diagnosa cepat ya, itu. Jadi perlu cara freezing method. Ya, dibekukannya dengan CO2. Barulah dilakukan proses selanjutnya, slicing, pewarnaan dan lain sebagainya. Ini cepat ya. Prosesnya cepat. Makanya kalau diagnosa biopsi di rumah sakit nggak sampai seminggu ya. Kadang keesokan harinya sudah bisa didiagnosa, diagnosanya sudah muncul ya. Itu pakai freezing method. Nah, ini juga otomatis ya. Kalau yang ini sepertinya bukan manual ini ya. Ada agak sedikit otomatis ini. Dan FKH nggak punya. Doakan ya. Nah, kemudian ada yang namanya elektron mikroskop. Ya, transmission elektron mikroskop untuk melihat irisan 2 dimensi kalau ini, ya. Irisannya mikrotom sama tapi ultra mikrotom. Dengan mikroskop cahaya kurang jelas, jadi harus pakai mikroskop elektron. Nah, gambarannya akan jauh lebih bagus, detail gitu. Ada lagi scanning. Scanning elektron mikroskop disingkat dengan SEM. Ini menghasilkan gambar 3 dimensi. Nah, di dalam pembuatan sediaan itu terkadang terjadi kecerobohan, kesalahan dari laborannya. Nah, kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja ataupun disengaja ya, jangan sampai kalau disengaja, itu dinamakan artefak. Artefak itu ada artefak cat atau artefak kotoran, ada artefak robekan, ada juga artefak lipatan. Tuh ya, seperti di gambar ini adalah artefak cat ya atau kotoran boleh. Jadi bentukan gelap yang ditunjuk adalah artefak kotoran. Itu pertanyaan di dalam ujian. Ya. Sekali lagi tolong perhatikan pertanyaan di saat ujian karena pertanyaan itu jawabannya itu sudah spesifik. Ya. Kalau pertanyaannya pasti jawabannya itu adalah sudah spesifik itu. Itu saudara harus hafal. Ya, harus hafal. Tuh. Ya. Ini adalah bentukan yang ditunjuk adalah artefak cat atau artefak kotoran. Boleh, karena kan saudara tidak bisa membedakan itu cat atau kotoran. Ya. Nah ini, kalau pisaunya tidak tajam, nah ini hasilnya seperti ini. Nanti kan mengacaukan diagnosa. Nah, ya. Nih, kalau saudara perhatikan ini artefak lipatan, yang namanya melipat itu kan akan menghasilkan apa sesuatu yang lebih tebal. Nah, ini ya. Bentukan yang ditunjuk adalah artefak lipatan. Nih. Juga ini harusnya utuh. Tidak ada yang namanya seperti ini. Harusnya seperti ini semua. Nah, ini kan seolah-olah ada garis. Nah, ini yang diistilahkan dengan artefak robekan. Bentukan ruangan yang ditunjuk adalah artefak robekan. Tuh. Ada pertanyaan
tentang artefak. Ya, hati-hati. Ya, pertanyaannya adalah bentukan. Kemudian setelah dilakukan blok, dipotong, diletakkan di objek gelas, baru diwarnai. Ya, dengan pewarnaan HE. Pewarnaan HE ini rutin. Cirinya apa? Cirinya adalah inti tercat biru, sitoplasma tercat merah muda, pink keunguan. Itu adalah ciri khas untuk pewarnaan hematoksilin eusin yang biasa disingkat dengan HE. Terus ada lagi pewarnaan khusus nih. Ada MA, maluri azan, PVG, impregnasi perak, asam osmik, right, atau pas. Tuh, ya. Maluri azan ini dipakai untuk pewarnaan khusus sabut elastis. Mohon maaf, salah saya. Bu Eka salah. Maluri azan dipakai untuk sabut kolagen. Nah, kemudian kalau VVG ini adalah untuk sabut elastis. Kemudian kalau impregnasi perak itu adalah sabut retikuler. Ya. Bagaimana kalau ketiga sabut itu diwarnai dengan HE? Bisa enggak? Bisa, tetap warnanya akan merah, merah muda. Tapi saudara tidak bisa membedakan mana elastis, kolagen, dan retikuler. Maka dibutuhkan pewarnaan khusus. Asam osmik ini adalah untuk pewarnaan lemak. Ya, tercat hitam. Bisa juga pakai sudan 4. Kalau pakai sudan 4 warnanya jadi orange lemaknya itu. Kalau asam osmik hitam. Pewarnaan right ini adalah pewarnaan khusus hapusan darah. Nanti saudara bisa membedakan mana itu leukosit, ya, macam-macam sel darah. Ini bisa. Kemudian yang ini periodic excessive atau disingkat dengan PAS, ini adalah pewarnaan untuk karbohidrat, glikogen. Nah itu diwarna ini. Hasilnya adalah pink. Nah ini ya. Hematoksilin eusin, inti biru, pink, merah muda. Ciri khasnya. Seperti ini. Ya. Pewarnaan yang tampak pada gambar adalah pewarnaan HE, hematoksilin eusin. Nih, pewarnaan yang tampak adalah pewarnaan maluri azan. Nih, yang biru-biru, yang tercat biru ini adalah sabut kolagennya. Ya, ini juga sabut kolagen. Ya, yang biru-biru ini. Semua yang biru. Sabut kolagen. Nah, ini apa Bu Eka? Ini apa Bu Eka? Yang ini juga apa? Nanti di kuliah selanjutnya saudara tahu ini apa. Ya, struktur yang ada di sini itu apa saja. Oleh karena itu, di kuliah awal ini kalau saudara tidak jelas, mohon bertanya. Karena kuliahnya itu saling sambung. Kalau saudara bingung di awal, selanjutnya akan tambah bingung dan akhirnya tidak tahu. Gak luluslah di histologi. Ya, itu banyak ya. Pas
Nah, ini untuk karbohidrat. Ciri khas pewarnaan pas yaitu adalah ini ada yang namanya sel goblet. Dihafalkan saja ya. Nanti saudara akan tahu di next meeting ya, pertemuan selanjutnya. Ini yang namanya sel goblet. Dengan pewarnaan pas, dia akan tercat berwarna merah. Nih ya, berwarna merah dengan pas. Kalau dengan pewarnaan HE, dia akan meninggalkan ruangan kosong. Kosong begini aja. Itu kalau dengan HE, tapi kalau dengan pas ini. Karena sel goblet di situ didapatkan atau komposisinya salah satunya adalah lemak. Lemak dengan alkohol akan larut. Selain itu, di sini juga ada karbohidrat. Ya. Jadi makanya dengan pewarnaan pas dia tercat merah, kalau dengan pewarnaan HE dia tidak tercat, hanya ruangan kosong saja. Ini ya. Yang ini menggunakan pewarnaan pas, yang ini menggunakan pewarnaan HE. Ini cirinya, sel gobletnya kosong. Sampai di sini ada pertanyaan? Misi dokter. Ya, boleh. Nama saya Tantio Bagus dengan akhiran 572. Maaf, apa itu tidak bertanya tentang ini, tapi saya bertanya tentang cara seloidin, dok. Iya. Untuk cara seloidin ini, apakah ada suatu kejadian yang mewajibkan memakai cara seloidin atau tergantung pilihannya kita sendiri saja, dok? Terima kasih. Itu tergantung dari pilihannya. Ya. Kalau hanya melihat bagaimana intinya, bagaimana sitoplasmanya, pakai HE saja. Ya lebih murah, sudah terlihat. Tapi kalau ingin lebih detail lagi dan hasilnya lebih bagus, misalnya kamu mengikuti lomba foto mikroskopis, ya detailnya, gambarnya itu seperti apa di sini, itu nanti akan lebih jernih terlihat gitu. Ya tergantung. Kalau yang siloidin kan tentunya lebih mahal. Tuh. Dan ada memang contoh preparat atau organ mata dan organ telinga itu enggak bisa kalau hanya dengan cara parafin. Karena apa? Karena kan mata itu ada struktur yang liat di situ. Jadi ketika dipotong itu apa ya? Bahasa Jawanya itu bendal ya. Bisa ya, bisa nerima ya, bendal gitu loh. Jadi dengan pisau yang cukup tajam pun itu agak sedikit bendal. Nah, ketika dipotong kalau seperti itu kan akan berpengaruh. Makanya dipakai seloidin. Blok-bloknya, blok seloidinnya itu jauh lebih keras dibandingkan blok parafin gitu. Ya, tergantung di pilihannya. Gitu ya. Oke, yang lain? Terima kasih, dokter. Lanjut ya. Nah, ini. Yang hitam-hitam ini yang berkelok-kelok ini. Kemudian yang ini juga ada hitam-hitam. Jadi yang berwarna hitam ini itu adalah sabut elastis. Nah, jadi kalau pengen melihat bagaimana struktur kolagen dan elastis di kulit misalnya ya, kulit itu bisa diambil, dipotong, diwarnai ini. Masih banyak enggak kolagennya? Ya, kalau kolagennya sedikit kan pipinya orang tua kan sudah enggak seperti pipi yang gadis ya. Kan ini kan agak blorot gitu. Karena kolagennya sudah
kurang. Nah, itu untuk melihat kolagen sama elastis boleh kayak ini ya. Kalau elastis pakai VVG, kalau kolagen pakai MA yang berwarna biru tadi. Khas itu. Oke. Ini juga pakai VVG, lihat nih. Ya, seperti cacing ini. Itu adalah sabut elastisnya. Nah, ini yang hitam. Dilihat yang hitam-hitam. Ini adalah lemak. Diwarnai dengan asam osmik. Tuh. Ya. Nah, yang ini adalah diwarnai dengan impregnasi perak. Untuk sementara dihafalkan. Harus hafal. Ya. Jadi yang kecil-kecil ini, yang seperti ranting. Nah, ini adalah sabut retikuler. Itu adalah sabut retikuler. Kecil-kecil, beda dengan sabut elastis. Ya. Oke. Nah, bentuk pertanyaannya ketika ujian, ya, untuk sementara saat ini hanya pewarnaan apa? Ini adalah pewarnaan impregnasi perak. Harus betul, ya. Oke. Nih, Bu Eka tanya, pewarnaan apa yang ini? Itu. HE, betul. Karena apa? Lihat ini, sel goblet. Ruangan kosong, ya putih. Nah, kalau yang di sebelah sini, lihat ini. Tercat merah. Jadi ini pakai pewarnaan pas. Ya, ini sel goblet. Ini pewarnaan pas. Jelas ya bedanya? Ini adalah hapusan darah. Ya. Limfosit, neutrofil, ya. Ini adalah pengecatan Wright. Jadi ciri khasnya seperti ini. Ya, ada bulat-bulat, ada ini. Gitu. Nah, ini macam-macam pewarnaan. Ya. Ini adalah pewarnaan HE, nanti dicelupkan di sini. Satu-satu, hitungannya hanya menit, kadang detik pewarnaan itu. Masukkan bergantian. 2 kali pakai, larutannya harus diganti yang baru. Ya, kalau tidak, soalnya dari sini ke sini kan akan encer. Nah, itu konsentrasinya sudah beda, harus diganti larutannya. Oke, pewarnaan, histoteknik, ada pertanyaan? Ada ya? Sel. Permisi, Ya. mohon maaf Silakan. izin bertanya lagi. Kan ada pertanyaan yang apa yang dimaksud dengan rehidrasi pada proses pewarnaan jaringan? Itu maksudnya gimana? Ya. Iya, tadi belum ya. Oke. Redehidrasi itu artinya apa? Re itu kan kembali. Artinya memasukkan air ke dalam jaringan kembali. Dengan apa? Alkohol. Alkohol itu kan komposisinya juga air, salah satunya. Kalau pada tahap dehidrasi, sama alkohol, tapi dia justru mengeluarkan. Ketika mengeluarkan air dari yang rendah dulu, 70, 80, 86, 90, 96. Ditarik airnya di dalam jaringan. Nah, ketika proses pewarnaan, justru airnya itu dikembalikan. Dari yang tinggi dulu.
dari 96. Sama tujuannya, agar apa? Airnya itu masuk pelan-pelan. Nanti kalau langsung ke 70, bisa terjadi robek pembengkakan sel nanti. Diagnosanya keliru nanti. Itu ya, ngerti Mbak? 96, airnya masuk dikit, ditambahin lagi yang ke 90, diturunkan lagi sampai 70%. Jadi kebalikan. Oh iya, Itu. terima kasih dokter. Yang lainnya? Udah, enggak ada? Lanjut ya. Sel. Komponen sel yang terpenting itu adalah sitoplasma dan inti. Di dalam inti ada material genetik. Nah, di dalam sitoplasma, saudara sudah tahu ada organel, ada inklusi. Organel itu apa saja? Ketika di SMA sudah. Mitokondria, Golgi apparatus, ribosom, dan lain sebagainya. Itu di sitoplasma. Nah, ini. Oke, nanti dibaca sendiri, saya lanjut ya. Ada yang namanya membran plasma. Ya. Fungsinya apa? Biar yang di ekstrasel itu tidak sembarangan masuk. Harus permisi dulu, ya. Tingkat sel ada udah sopan ya, apalagi kita yang terdiri dari berjuta-juta sel, artinya apa? Nah, sikapnya juga harus sopan dan lebih sopan ya. Inti. Nah, inti itu bentuknya bisa bulat, bisa lonjong, macam-macam. Nah, letaknya bisa di tepi, bisa di tengah, gitu. Ini komponen daripada inti. Tentunya yang terpenting ada anak inti. Nah, kok sudah sel interfase ya? Ada yang terlewat ini slide-nya. Nah, ini. Ya. Inti itu ada yang berjenis open phase type dan dense chromatin type. Hati-hati. Open phase type kalau saudara bisa melihat anak inti. Itu pasti open phase type. Begitu lihat sel, anak intinya terlihat, tipe open phase type. Kalau tidak ada, bukan tidak ada, ya ada, namun tertutupi oleh butir kromatin anak intinya, sehingga tidak bisa terlihat. Itu baru namanya dense chromatin type. Oke. Ya, ini adalah tahap-tahap daripada mitosis. Interfase, ada inti sel, ada sitoplasma, ada membran inti terlihat. Sel dalam keadaan apa? Interfase. Nih, perhatikan. Sel terdiri dari sitoplasma, ini satu sel. Ya, satu bulatan ini satu sel, ini adalah membran selnya atau plasma membrannya. Terlihat ya? Hati-hati, ini sudah mulai rumit. Ya, ini adalah sitoplasma. Ini adalah inti. Ya, inti yang di dalamnya mengandung anak inti. Perhatikan pertanyaannya. Bentukan bulat pucat yang ditunjuk adalah
inti sel. Bentar, izin minum ya. Soalnya dari pagi kuliah. Saya ulangi. Bentukan pucat yang ditunjuk adalah anak inti. Inti jawabannya. Maaf ya. Nah, kemudian bentukan gelap yang ditunjuk adalah anak inti, nukleolus. Tipe yang mana? Tipe yang open face type. Dah, sampai di sini jelas? Ada yang bertanya? Ini simpel loh ya. Tapi banyak yang salah akhirnya. Sudah? Nggak ada pertanyaan? Lanjut ya. Sekarang Bu Eka yang tanya. Bentukan gelap yang ditunjuk adalah apa? Bentukan apa ini? Atau yang ini? Bentukan yang ditunjuk adalah, atau bisa juga yang ini. Bentukan yang ditunjuk adalah, ayo, baru pertemuan pertama loh ya. Bu Eka tidak menakut-nakuti. Bentuk sel itu tidak selalu bulat. Bentuk inti tidak selalu bulat. Sekarang Bu Eka tanya. Bentukan gelap yang ditunjuk adalah inti. Anak inti. Anak inti ya, anak inti ya. Oke. Bentukan pucat yang ditunjuk adalah Inti. berjenis Open face type. good. Tahu ya? Nah, sekarang Bu Eka tanya. Bentukan gelap yang ditunjuk adalah Anak inti. Inti sel. sel. Yes. Ini adalah inti sel. Sitoplasmanya mana Bu Eka? Sitoplasmanya dalam jumlah yang sedikit. Lihat ya, contoh yang ini. Ini adalah yang gelap, ini adalah intinya. Sitoplasmanya mana? Ini. Yang berwarna terang sedikit ini. Ya, atau yang ini. Yang gelap inti. Terus kelihatan kan ini ada merah. Ini adalah sitoplasmanya. Ini juga, ini yang bulat ini ya, satu sel. Intinya letaknya agak ke pinggir, tidak di tengah. Ini apa? Inti. Sitoplasmanya mana? Ini. Yang sedikit merah. Nah, kalau ditanya ini adalah inti, jenisnya apa? Yang dense chromatin type. Karena apa? Karena anak intinya kita tidak bisa melihat. Tertutup oleh butir kromatin yang ada di inti. Nah, ada pertanyaan? Sudah mulai agak rumit tuh ya. Kalau enggak tahu tanya deh, tanya. Sudah ya? Halo? Jangan ditinggal tidur Bu Eka ya. Nih. Sama.
Ini inti. Ini ada membran inti. Yang ini adalah anak inti. Nih. Bulat. Ya. Anak intinya mana? Ini kelihatan. Bulat. Ya, ada di pinggir. Bisa ya bedakan inti, anak inti, dense, open face? Bisa, dokter. Alhamdulillah. Lanjut. Nih. Ya. Inti, kemudian ada anak intinya. Inti tidak selalu satu, bisa lebih dari satu. Ya. Ini dengan pewarnaan HE. Ini sama juga. Ya. Inti sel. Sitoplasmanya mana? Ini. Yang agak kabur ini. Yang ini juga inti. Mana sitoplasmanya? Ini. Yang agak lancip ini. Ya, tentunya dia juga ada di sini, tapi dia karena tertutup oleh inti, maka sitoplasmanya tidak terlihat di sini. Yang ini di pinggir ini. Bentuk sel macam-macam. Ini inti, ini sitoplasmanya. Bisa ya? Oke, lanjut. Nah, ini. Sel dalam keadaan apa? Itu pertanyaannya. Jawabannya profase, metafase, anafase, telofase. Pak Mat. Ya. Sel dalam keadaan apa? Profase dengan ciri-cirinya. Yang perlu saudara perhatikan ini. Membran inti menghilang. Profase. Nih. Gambarnya. Ya. Sel yang ditunjuk dalam keadaan apa? Profase. Bentukan yang ditunjuk adalah ini adalah anak inti. Ayo. Ya, intinya yang mana? Ini membran intinya. Membran selnya mana? Ini. Tadi katanya sudah tahu anak inti mana, sitoplasma mana, lah kok masih salah, ayo. Ya, nggak tahu, tanya. Nanti kalau banyak yang nggak lulus, pancen Bu Eka jahat toh. Ayo, saya salah, padahal sudah dijelaskan. Ada pertanyaan? Karisma, jangan ditinggal tidur. Karisma. Nanti susah loh ini. Ini baru inti sitoplasma. Karisma. Karisma Oka. Oka siapa itu? Iya, Dok. Wih, kecil suaranya. Jangan ditinggal tidur loh ya. Oke. Metafase. Benang-benang fibril ada di tengah. Ya, inti di tengah. Sentriol yang akan menarik inti nantinya. Ya, di embrio juga sudah ini. Karena ada polar body apa itu ya.
Sama. Nih. Nah, ini cirinya. Di tengah ini. Ya, ini satu sel. Bentuknya kotak. Ya, nggak selalu bulat. Ya. Sel yang ditunjuk dalam keadaan apa? Dalam keadaan metafase. Ini, ya, di tengah. Terus kalau yang ini, sel dalam keadaan apa? Interfase. Ya, ada nukleus, ada anak inti. Ya, open phase type. Nah, ini. Ya. Sel dalam keadaan apa? Metafase. Ini juga sama metafase. Ini yang bawah metafase. Terus kemudian kalau saudara perhatikan yang ini, di sini sudah ada dua. Ya. Ini sudah ada inti dua. Terus kemudian membran selnya lihat. Nah, ini kan masuk. Melengkung. Nah, lama-lama ini dan ini itu akan saling mendekat. Sehingga terbelahlah menjadi dua sel. Di sini kebetulan nggak ada ya. Terbelahlah menjadi dua sel. Ah, ini bisa. Ya, nantinya tahapnya ini. Ini adalah tahap telofase. Sel dalam keadaan apa? Telofase. Nah, sel dalam keadaan apa? Profase. Metafase. Yang ini interfase. Sampai di sini ada pertanyaan. Ayo, ada pertanyaan nanti sebelum. Dokter, permisi, mohon izin bertanya. Nah. Nama saya Nisa, NIM 136, izin bertanya dokter. Untuk kalau ada gambar, misalnya anak inti itu sudah benar-benar pisah gitu loh dok, ada dua itu tetap udah telofase apa masih anafase ya dok ya? Yang membelah adalah inti, bukan anak inti. Iya. Ya, dokter. Itu yang perlu diluruskan lagi. Ya, kalau ada dua inti. Nah, seperti yang ini, ya, yang bawah ini kan ada dua inti, tapi dia masih dalam satu sel. Ini kan masih dalam satu membran. Terus ini kan ada lengkungan. Nah, ini nanti akan semakin mendekat sehingga betul-betul terbentuk dua sel, kembali ke interfase lagi. Ini adalah telofase. Tuh, Mbaknya tadi yang bertanya, Mbak Anissa. Terima kasih banyak, dokter. Oke. Sekarang anafase. Anafase itu seperti dua sisir pisang. Tuh ini. Ini adalah tahap anafase. Ya. Masih ada benang kromatin yang tampak. Nah, ini. Itu sel dalam keadaan apa? Anafase. Ini juga demikian. Ya, masih ada yang menghubungkan benang kromatinnya. Spindel-spindel kromatin masih ada. Beda dengan telofase. Kalau telofase ini enggak terlihat sudah. Ya, seperti yang tadi sebelumnya. Itu bedanya antara telofase dan anafase. Nah, telofase terbentuk dua sel baru. Jumlah kromosomnya tetap diploid. Nah, ini adalah gambar yang sesungguhnya. Di mikroskopis
Sel dalam keadaan apa? Profase. Ini juga. Nah, kalau yang ini, sel dalam keadaan apa? Telofase. Sama, ini sel dalam keadaan telofase. Ada pertanyaan? Bentukan yang ditunjuk adalah kok sudah lupa? Inti sel. Sitoplasmanya mana? Ini. Ya, jadi yang srit ke sini kan ada yang juga. Nah, itu adalah sitoplasmanya. Paham ya? Oke, lanjut. Nah, ini saudara bisa melihat dengan jelas. Tahap-tahap daripada mitosis. Nih, interfase. Lihat, ini masih ada membran inti. Ya, di sini membran intinya nggak ada. Sudah masuk ke profase. Ukuran selnya lebih besar. Nah, ini di bagian tengah ekuator, ini adalah metafase. Yang ini sudah masuk ke anafase. Sudah bagi dua, masih ada benang kromatin. Ya, anafase. Yang ini sama anafase. Tapi ini sudah anafase yang lanjut, sudah mulai menjauh untuk menjadi dua. Nah, ini saling mendekat, akhirnya ini putus satu sel lagi. Sampai di sini ada pertanyaan? Memang sengaja saya ulang-ulang ya, biar saudara ini apa yang namanya paham. Jelas? Ada pertanyaan? Nanti resiko ditanggung sendiri loh ya soalnya. Permisi dokter, izin tanya. Ya. Saya Salsarek Solana dengan akhiran NIM 058. Saya di sini masih bingung yang E loh dokter. Itu kenapa tidak dikatakan telofase dokter? Oke. Kenapa yang ini tidak dikatakan telofase? Karena satu ya, di sini kalau diperhatikan ini masih ada merah sedikit di sini. Artinya apa? Benang kromatinnya belum terputus seperti ini. Ini masih ada. Samar-samar saudara kan bisa melihat adanya bintik-bintik merah di sini. Begitu. Kalau diilustrasikan dengan yang sebelumnya, sebentar ya, tak kembali. Nah, ini. Ini sama ini sama. Kalau ini sudah mungkin agak sedikit lebih lanjut. Ini akan menjauh, kemudian membran ininya nanti akan melengkung masuk. Akhirnya terputus. Begitu, Mbak yang bertanya. Ya. Jangan khawatir, nanti kalau ujian itu pasti tahu mana yang benar-benar telofase, mana yang masih anafase. Ini nanti kelihatan ada serabut-serabutnya begitu. Seperti ini kan ada hitam merah-merahnya. Ini dengan fluoresen. Ada perpendaran cahaya. Gitu Mbak, jelas ya? Ini sudah mau mendekati ini. Iya dokter, terima kasih. Sama-sama, yang lain? Nah, pembelahan sel itu ada sitokinesis, sitoplasmanya. Kariokinesis, kario itu inti. Jadi pembelahan sel itu dua-duanya, sitoplasma juga inti. Terkadang sitokinesisnya agak sedikit lambat. Kariokinesisnya yang cepat. Makanya ada inti yang ganda. Bisa lebih dari satu intinya. Tuh. Ya, contohnya pada sel-sel di hati. Tuh.
Ini adalah seri trombosit, megakariosit, ya. Terus ada osteoklas, itu sel lebih dari satu intinya. Nanti selanjutnya. Oke. Nah, degenerasi inti. Namanya sudah degenerasi inti. Jadi dia mengalami nekrosis. Ya, jadi nekrosis itu degenerasi inti. Jangan sampai keliru. Oke. Ada 3 jenis. Pyknotis, karioreksis, kariolisis. Tahap awalnya inti sel itu akan mengkerut. Ya. Ketika mengkerut otomatis ukurannya lebih kecil dibandingkan inti yang normal. Ya. Nah, terus akhirnya menggumpal. Di dalam sediaan mikroskopis, dia akan lebih mengkilat. Ya, intinya tuh mengkilat. Tuh. Karioreksis setelah pyknotis ini intinya akan pecah. Artinya intinya tuh lebih dari satu. Berbentuk granul, butir-butir, bintik-bintik. Bisa besar, bisa kecil ya, bentuknya irregular. Nah, setelah pecah kecil-kecil, akhirnya dia lama-lama melarut. Maka dinamakan kariolisis. Paham? Kita lihat. Nih, bentuk pertanyaannya, inti sel dalam keadaan apa? Karioreksis. Kalau Bu Eka bertanya, nih, sel dalam keadaan apa? Interfase. Beda ya. Tolong dibedakan. Ya. Terus, inti sel dalam keadaan apa? Kariopyknotis. Ini juga kariopyknotis. Terus, lihat yang ini inti selnya mengabur. Ya, kabur. Inti sel dalam keadaan apa? Kariolisis. Ya, demikian juga ini bisa juga disebut kariolisis. Mungkin masih tahap awal. Setelah reksis, dia bagian ada yang mulai kabur. Ini pun juga bisa disebut sebagai kariolisis. Akhirnya inti itu menghilang. Artinya sel tersebut mati, nekrosis. Dah, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, nanti saya yang tanya lo ya. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Dok. Yuk, ya silakan. Nah, saya Faiz dengan angka NIM 158. Untuk yang pyknotis yang bagaimana ya, Dok? Nah, pyknotis itu seperti ini, cuman satu. Intinya itu mengkerut. Ini juga inti yang pyknotis. Ini juga. Dia akan lebih gelap, lebih mengkilap. Itu inti pyknotis. Oke. Ya, terima kasih, Dok. Ada pertanyaan? G. Yang lainnya? Verdika.
Tolong dijawab ya pertanyaannya Bu Eka. Merdika. Iya, Dok. Mana kameranya? Kamu belum mandi, Ta? Saya sudah on cam dari tadi, Dok. Oh, lah kok nenggonku nggak on cam nih? Ya udah. Kamu tahu nggak apa bedanya inti pignotis dengan inti yang dense chromatin type? Kalau inti pignotis itu seperti yang dijelaskan tadi, intinya mengkerut kecil. Kalau dense chromatin type itu di luar, bingung jelasinnya tapi tahu gambarnya, Dok. Oh, tahu ya gambarnya ya. Oke, tak tes ya. Kalau yang ini? Itu dense chromatin Dense chromatin type. Type ya. Oke, sip. Yang lainnya sudah tahu ya. Hati-hati. Nah, ini matriks sitoplasma. Ya. Isinya banyak. Di situ ada organel dan juga ada bahan-bahan kimia ya. Saudara bisa nanti baca sendiri. Nah, yang terpenting ini ada yang baru. Ya, di dalam sitoplasma itu ada yang namanya badan Nissl atau Nissl bodies. Ya, dia merupakan kumpulan endoplasmic retikulum kasar, ribosom dan polisum. Itu yang mana? Ini. Yang bintik-bintik ini. Ya. Butiran-butiran kasar yang ukurannya tidak sama. Di dalam sitoplasma. Ya. Bentukan kasar yang ditunjuk adalah Nissl bodies. Itu pertanyaannya. Ini lisosum. Ya, ini dengan elektron mikroskop. Kalian jangan khawatir, ini hanya sekedar saya tunjukkan saja, tidak akan dikeluarkan dalam ujian ya, karena memang cukup sulit untuk membedakannya. Nah, kemudian di sitoplasma ada istilah inklusi. Inklusi itu apa? Bahan mati yang terdapat di dalam sitoplasma. Contohnya bahan makanan bisa, lemak, ya itu adalah masuk inklusi. Karbohidrat itu juga masuk inklusi. Pigmen itu juga masuk inklusi. Ya, adanya di dalam sitoplasma, beda dengan organel. Pigmen ada dua, ada endogen dan eksogen. Kalau endogen itu di dalam tubuh sendiri. Contoh ada melanin untuk warna kulit, ada bilirubin, ya, ada hemosiderin, ada lipofungsi. Karena itu di dalam tubuh, ya. Hemoglobin, nah itu ya, itu adalah pigmen endogen. Ini contohnya gambar daripada pigmen melanin nih yang coklat-coklat nih di pinggir nih. Ya, yang berwarna coklat. Agak kurang jelas mungkin ya, tapi ini di sini sih cukup jelas ya. Nah, kalau ini adalah pigmen eksogen. Ya, artinya apa? Itu diperoleh dari luar. Contohnya pada pekerja tambang. Ya, ini adalah sediaan paru-paru. Dia sering kali terpapar oleh
debu yang cukup halus dan itu bisa masuk ke dalam saluran pernafasan, akhirnya dimakan oleh makrofag, ngendon di alveolinya, maka gambarannya seperti ini. Ya, ini adalah debu yang sudah dimakan oleh makrofag yang ada di paru-paru. Ini yang dinamakan dust cell. Ya. Dust itu debu, ya, sel. Debu. Pigmen eksogen. Nah, ini adalah sediaan lemak. Ya, lemak itu ada dua, multilokuler dan unilokuler. Yang unilokuler itu hanya satu. Ini. Dengan pewarnaan He, lemaknya larut, yang tinggal hanya ruangan kosong seperti ini. Ya, dengan pewarnaan He. Tapi kalau diwarnai dengan asam oksmik, maka dia akan hitam di sini ngeblok. Nah, lemak yang multilokuler itu seperti ini. Ini satu sel. Multilokuler artinya ini. Nah, ini. Ada lemaknya juga, ada lemaknya. Ini juga yang di tengah ini adalah sel lemaknya. Ya, nih. Lemak multilokuler. Nah, lemak multilokuler dengan pewarnaan He, dia akan tercat dengan ruangan kosong. Dan intinya akan terdesak ke tepi. Ini ke tepi. Ini ada intinya. Ya, intinya ke tepi. Maka dia kan bentuknya seperti cincin. Ya. Dengan adanya permata di atasnya. Ini yang dinamakan signet ring cell. Ini, ya, contohnya ini juga ada inti yang tergeser ke tepi. Jadi nanti pertanyaannya, nama khusus sel yang ditunjuk adalah signet ring cell. Sel yang ditunjuk adalah sel lemak. Hati-hati pertanyaan dan jawaban. Nama khusus bentukan yang ditunjuk atau nama khusus sel yang ditunjuk adalah signet ring cell. Sel apa? Sel lemak. Jelas ya? Ini sama. Berisi lemak dengan pewarnaan He, dia meninggalkan ruangan kosong, ya. Ini ya lubang-lubang. Nah, pertanyaannya, di dalam sel yang ditunjuk ini berisi apa? Berisi tetesan lemak. Hati-hati. Ya. Atau ruangan ujung petunjuk berada pada ruangan yang berisi apa? Berisi tetesan lemak. Oke. Ada pertanyaan? Mas Tantio mau tanya? Belum, Dok. Oh, tak pikir kok jarinya. Ya, oke. Itu ya, hati-hati dengan bentuk pertanyaan dan jawaban. Itu sudah sinkron. Nah, ini adalah bedanya antara nekrosis dan apoptosis. Kematian sel itu ada yang nekrosis, ada yang apoptosis. Di generasi inti, nekrosis, ini disebabkan oleh cedera. Ya. Nah, di sini memicu keluarnya sel-sel radang di dalam tubuh. Ya, terjadi inflamasi. Matinya tidak perlu ATP.
tidak perlu energi. Nah, kalau apoptosis ini dia memang mati secara fisiologis. Waktunya dia mati. Dan memang harus mati. Ya, ada umurnya sel itu. Di sini apa? Perlu ATP. Tapi tidak memicu adanya keradangan. Itu bedanya. Oke, ada pertanyaan? Ingat ya, degenerasi inti itu adalah nekrosis sama. Selesai. Ada pertanyaan? Ingin bertanya. Ya. Saya tanda bagus. Maksudnya cedera mekanik itu bagaimana ya? Cedera mekanik. Ya misalnya kamu kebentur, sengaja dipukul, itu kan biru. Nah itu ada kematian sel di situ. Makanya biru. Akhirnya apa? Sel radang pada datang di situ. Makanya warnanya biru, jadi gelap. Lama-lama semakin hitam, akhirnya dimakan oleh makrofag, yang hitam atau biru tadi hilang lagi. Gitu. Kenapa kok apoptosis perlu? Supaya apa? Oke, saya stop share ya. Masih ada waktu. Masih ada waktu 10.28 kan kita sampai jam 10.50 ya. Kalau enggak, ayo dijawab pertanyaan Ibu Eka tadi. Kenapa kok perlu apoptosis? Karena sudah ada umurnya. Karena Sel ada umurnya. Ada umurnya, mati ya. Oke. Tapi tujuannya untuk apa ada apoptosis itu? Membuang sel-sel yang tidak perlu, Dok. Sel-sel yang tidak perlu dalam artian? Misalnya itu seperti pembentukan jari pada embrio, Dok. Itu kan kalau ada sel-selnya kan jarinya nyatu, terus kalau terjadi apoptosis itu jarinya itu bisa mecah gitu, Dok. Maksudnya menjadi jari-jari gitu loh, Dok. Iya, betul. Iya. Satu lagi ditambah. Kenapa? Izin menjawab, Dok. Mungkin ya, karena menjaga keseimbangan jumlah sel di dalam tubuh, Dok. Betul sekali ya, untuk regenerasi itu apoptosis ya. Oke, ada pertanyaan? Saya ingatkan kalau nggak tahu cepat tanya ya, nanti daripada sudah pertemuan ketiga, kalau yang 1, 2 nggak difahami, saudara akan bingung nanti ya. Yuk. Kalau tidak ada, saya akhiri. Sampai ketemu jam 1, jangan lupa ya ada pretest. Belum, hari ini nggak ada pretest. Minggu depan baru ada ya. Ketemu jam 1 kalau tidak salah. Ya. Sudah sampai semua bukunya yang beli di Shopee, dikoordinir oleh kakak kelas. Ya, itu dipelajari betul-betul ya.
Sudah tidak ada pertanyaan? Permisi dokter, Yo, ini PPT-nya tadi ada di aula nggak dok? ada. Semua sudah dicantolkan kalau tidak salah. Itu ada Dokter Tohawi. Sudah ya Dokter Tohawi ya? Semua materi kuliah. Untuk sel mungkin yang nanti saya upload ulang karena kok tidak bisa terdownload untuk materi sel. Tinggal satu itu yang mungkin belum saya cek ulang. Nah itu ya. Bisa Dek. Terima kasih dok. Ini Bu Eka kuliah juga direkod. Nanti nggak tahu ya ini gimana caranya nyantolkan di aula. Bisa disetel sambil tiduran ya. Habis itu belum ada 10 menit tidur. Waduh suaranya Bu Eka berarti merdu ya. Kalian tidur. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya tak tanya ya, ini memang di luar kuliah. Mas Malik ini punya kakak apa enggak kok mirip ya? Enggak. Enggak ada ya? Itu kakak kelas sudah lulus, wajahnya kayak kamu, saya pikir adiknya. Enggak apa-apa. Oke, enggak ada? Kalau enggak ada, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter. Ya, tetap sehat. Siang, Dok. Oke, live ya. Nanti ketemu lagi jam 1.